Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Monumen Pembebasan Irian Barat. Monumen Pembebasan Irian Barat merupakan monumen yang dibangun untuk mengenang para pejuang Trikora dan masyarakat Irian Barat yang memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Monumen ini berada di tengah-tengah lapangan banteng yang tingginya mencapai 35 meter. Menurut informasi dari Wikipedia, bentuk monumen berupa patung yang terbuat dari perunggu. Patung ini dibuat oleh tim pematung keluarga Arya Yogyakarta di bawah pimpinan Edi Sunarso. Arsitektur monumen dirancang oleh Frederick Silaban yang juga mendesain Masjid Istiqlal. Peresmian monumen dilakukan oleh Soekarno pada 17 Agustus tahun 1963. Pada saat liputan ini, monumen ini sedang dalam proses ditutup dari kunjungan luar, terutama dari mereka-mereka yang ingin memanfaatkan ruang bermain yang telah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Penutupan ini ditujukan untuk memastikan tidak terjadi penyebaran COVID-19. Meskipun ditutup, museum ini tetap dijaga oleh Satpol PP, diberi garis kuning, dan yang sangat penting juga museum atau lapangan banteng ini dijaga kebersihannya oleh para petugas kebersihan. Para petugas memastikan setiap jengkal lokasi ini dirawat, dibersihkan, terutama dari dedaunan. Di daerah luar atau tepatnya di depan Hotel Borobudur, ini ada yang memarkirkan kendaraan dan mereka minum kopi dari pedagang keliling. Seperti sekarang suasana yang ada, para petugas yang memakai pakaian hijau sedang melakukan perawatan. Jalan saya tetap lanjutkan untuk keliling mengitari lapangan banteng di mana terdapat Monumen Pembebasan Irian Barat. Ayahanda dan Bunda, pada tahun 2017 lapangan banteng direvitalisasi oleh Dinas Kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Proyek ini menonjolkan Monumen Pembebasan Irian Barat yang sebelumnya tertutup pepohonan. Pengerjaannya memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Peresmian dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada 25 Juli 2018. Monumen Pembebasan Irian Barat benar-benar terletak di lapangan banteng, tingginya mencapai 35 meter. Patung yang dibuat oleh
Edi Sunarso sebagai pimpinan. Edi juga dikenal sebagai pencipta monumen Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia dan patung Dirgantara yang ada di daerah Pancoran. Figur patung terlihat sebagai seorang lelaki bertelanjang dada, berdiri agak condong ke belakang, kedua kaki merentang dan tangan terentang ke atas memutuskan rantai. Komposisi statis digoyang oleh rantai yang putus. Mulutnya terbuka lebar seolah-olah meneriakan kata merdeka. Ayahanda dan bunda, seperti kita lihat di daerah luar pagar museum ini, hanya pedagang kaki lima yang memperdagangkan makanannya. Saya sedang melihat atau meliput fasilitas ruang terbuka publik atau RPTRA. Sini ada terdapat fasilitas bermain ramah anak dari perabot yang terawat. Kemudian ada juga musola, ini merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi atau standarisasi ruang bermain ramah anak. Saya akan coba lihat lagi dari sisi lain mengenai fasilitas ruang bermain ramah anak ini ya. Benar-benar ini terawat. Kita lanjutkan terkait dengan museum ini. Monumen ini didirikan untuk memperingati kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1962 yang sebelumnya diklaim oleh Belanda. Irian Barat yang kala itu dinamai The Netherlands New Guinea telah menjadi jajahan Belanda sejak tahun 1828. Walaupun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, Belanda baru mengakui kedaulatannya pada tahun 1949. Anehnya, dalam pengakuan kedaulatan itu, Belanda tidak juga melepaskan Irian Barat. Soekarno terus mengusahakan agar Irian Barat kembali ke Indonesia. Sampai akhirnya, beliau marah dan mengamanatkan Komando Rakyat Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Isinya, Irian Barat harus direbut. Konfrontasi militer Indonesia versus Belanda pun berlangsung. Pasukan Indonesia yang dinamai Satuan Komando Mandala dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Perjuangan ini berhasil dan merah putih berkibar di Irian Barat pada tanggal 31 Desember tahun 1962. Pembuatan monumen memakan waktu 1 tahun, kemudian diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1963 oleh Presiden Soekarno. Saat ini, perawatan monumen dilakukan oleh Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Kita intip sebentar lapangan Banten. Di sini juga terdapat fasilitas ruang bermain ramah anak dan juga lintasan atletik. Kita lanjut. Di jalur untuk disabilitas tetap terawat dan di setiap atau di sekitar jalan terdapat pedagang kaki lima. Mereka berupaya untuk memperdagangkan jualannya. Sebagai informasi, ide pembuatan monumen berasal dari Presiden Soekarno yang kemudian diterjemahkan oleh Hengantuk dalam sebuah sketsa. Hengantuk adalah seorang pelukis dan gubernur Jakarta pada tahun 1964 sampai
1965. Saat mendesain patung, Heng terus menerima koreksi dari Presiden Soekarno. Akhirnya, karena ketidaksabarannya, Soekarno menggambar sendiri desain tersebut. Desain Soekarno akhirnya dijadikan sebagai patokan dalam membuat patung. Demikian liputan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.